Benih Rahasia Sang Pewaris episode 14. Kenzo menarik napas panjang dan perlahan menyingkirkan tangan Nindya dari lengannya. Gerakannya tegas namun penuh dengan keraguan, seolah-olah ia berusaha menjauhkan diri dari sesuatu yang rumit. Ia melangkah mundur, menjaga jarak sambil tetap menatap wajah Nindya. "Aku tahu aku harus bertanggung jawab setelah menemukanmu kembali," katanya dengan nada rendah yang terdengar syarat rasa bersalah. Sementara itu, Nindya tampak seperti seorang anak kecil yang terluka. Wajahnya cemberut, air mata mengalir pelan di pipinya. "Baiklah, aku percaya padamu, Kenzo. Kamulah satu-satunya orang yang aku percaya di dunia ini. Yang kuinginkan hanyalah berada di sisimu sepanjang hidupku, tidak pergi kemanapun. Aku ingin dilindungi, ingin merasa dibutuhkan olehmu," katanya dengan suara bergetar, penuh harapan. Kenzo yang merasa simpati mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Nindya dengan lembut. "Sudahlah, berhentilah menangis. Kamu tidak akan terlihat cantik dengan wajah penuh air mata seperti itu," ucapnya dengan nada lembut namun tegas. Mendengar itu, Nindya perlahan menundukkan kepalanya. Pipi merahnya terlihat berkilauan karena air mata yang mengalir. Ia berusaha menyembunyikan kegembiraan dalam hatinya, berpikir bahwa Shira, yang mungkin mendengar percakapan mereka, akan semakin menjauh dari Kenzo. Bagaimanapun, dia merasa bahwa rencananya mulai berhasil. Namun, dalam benaknya, Nindya merasa puas melihat reaksi Kenzo yang lembut terhadap dirinya. Di sisi lain, Kenzo tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Naluri tajamnya membuatnya menyadari bahwa ada seseorang yang mendengarkan percakapan mereka. Ia segera memutar tubuhnya dan berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Tanpa ragu, Shira muncul dari balik semak-semak, wajahnya tanpa ekspresi takut. Ia melangkah keluar dengan tenang, memandang Kenzo dan Nindya yang berdiri di depannya. Tatapan dingin Shira memperlihatkan emosi yang rumit, seolah ia sedang berusaha menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. "Shira!" seru Nindya, berusaha menutupi keterkejutannya. Shira menatapnya dengan sinis, bibirnya tersungging dalam senyum yang tajam. "Teruskan saja. Anggap aku tidak ada di sini. Aku hanya lewat," jawabnya dengan nada penuh cemoohan. Nindya, yang berusaha keras menjaga ketenangannya, mendekati Shira sambil tersenyum tipis. "Apa yang dikatakan nenek kepadamu, Shira?" tanyanya, dengan nada yang mencoba bersahabat. Shira mengangkat alisnya dengan angkuh. "Kenapa aku harus memberitahumu?" jawabnya dengan ketus. Nindya mencoba mempertahankan senyumnya, meskipun dalam hatinya dia merasa marah. "Aku hanya bertanya. Santai saja," ucapnya sambil berpura-pura tenang. Tatapan Shira menjadi semakin tajam. "Berhentilah berpura-pura tak bersalah, Nindya. Kau dan aku tahu betul siapa dirimu sebenarnya," ucapnya dengan nada penuh kegeraman. Mata Nindya mulai berkaca-kaca. "Maafkan aku, Shira. Kalau bukan karena aku saat itu, kamu tidak akan seperti ini," gumamnya dengan nada penuh penyesalan yang dipaksakan. Wajah Shira memucat karena marah, dan dia langsung menyela Nindya dengan tajam, "Diam. Jangan berpura-pura menyesal, kau hanya membuatku semakin membencimu." Nindya terdiam, lalu menoleh kepada Kenzo, berharap mendapat pembelaan. Kenzo, yang sejak tadi hanya diam, menyadari bahwa insiden yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang telah menyakiti Shira dalam-dalam. Wajahnya menjadi tegang,
Dia tahu betapa berat pengalaman itu bagi Shira. Aku ingin bicara dengan Shira secara pribadi. Tunggu aku di dalam, Nindya, kata Kenzo dengan tegas. Meski Nindya tidak ingin meninggalkan mereka berdua, dia tahu tidak bijak untuk menentang Kenzo. Dengan enggan, dia mengangguk patuh dan berjalan pergi. Setelah Nindya pergi, Shira memandang Kenzo dengan dingin. Pikirannya dipenuhi dengan kejijikan setelah mendengar Nindya menyebutkan one night stand mereka. Ih, menjijikkan, pikir Shira dalam hati. Membayangkan bagaimana Kenzo pernah begitu dekat dengan Nindya membuatnya merasa muak. Tak lama kemudian, ia mulai menyimpulkan bahwa hasratnya telah membuatnya bersemangat dan putus asa saat ia mengingat betapa Kenzo berusaha bersikap lembut padanya. Aku kira itulah sebabnya orang mengatakan pria tidak pernah berperilaku baik sampai mereka meninggal. Shira, Nindya sudah menceritakan apa yang terjadi padamu. Tapi karena semua sudah terjadi, lebih baik kita lupakan saja dan terus maju. Kenzo memperhatikan saat Shira berjalan pergi dan menghiburnya. Shira menghentikan langkahnya. Ia tahu apa yang sedang direncanakan Nindya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu Nindya hanya akan membesar-besarkan masa lalunya yang kelam dan membuat ceritanya terdengar lebih menyedihkan daripada yang dirasakan Kenzo. Oleh karena itu, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pria itu menunjukkan rasa kasihan padanya. Tetapi meskipun demikian, ia tidak mau menerima simpati pria itu. Bagaimanapun, lelaki yang pernah bersamanya semalam itu telah banyak menyakiti mentalnya. Tetapi untungnya, kehadiran putranya berhasil menyembuhkan traumanya dan hampir membuatnya lupa apa yang terjadi pada malam itu 5 tahun lalu. Untuk itu, ia bahkan tidak mau repot-repot memikirkannya, apalagi mengungkitnya. Jaga dirimu baik-baik, Tuan Muda Kenzo, gerutu Shira. Kalau begitu, apa yang bisa aku bantu? Kenzo menatap tajam ke wajah pucat wanita itu, dan jantungnya berdebar kencang. Ya, mulai sekarang, bawa Nindya bersamamu dan menjauhlah dariku. Dia berjalan pergi begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Saat melihat Shira berjalan pergi, Kenzo bisa merasakan kegigihan dan tekad kuat dari Shira meskipun tubuhnya mungil, yang membuatnya merasa tak berdaya. Pada saat itu, seorang pembantu datang kepadanya dan berkata, "Tuan Muda Kenzo, Nyonya Tua Wiharja sedang menunggu Anda di ruang makan." Sementara Kenzo mengangguk dan berjalan pergi bersama pembantu, Nindya sedang dalam perjalanan ke ruang tamu namun tersesat di taman yang luas. Oleh karena itu, dia terpaksa mengikuti kata hatinya ketika keluar dari sana, dan entah bagaimana mendapati keadaan sekelilingnya agak sunyi. Lalu, dia melihat sebuah paviliun kuno tak jauh dari sana dan berpikir bahwa dia bisa bertanya arah ke sana. Namun, saat dia mendekat, dia mendengar suara seorang wanita tua dari balik tirai. "Nyonya Wiharja, apakah Anda yakin akan membuat Tuan Muda Kenzo menikah dengan Nona Nugraha? Bagaimana dengan Nona De Agres?" Kemudian, wanita tua itu menjawab dengan tegas, "Keputusanku tetap sama." Satu-satunya wanita yang seharusnya dinikahi Kenzo adalah Shira. Mengenai Nindya, aku akan memastikan Kenzo menebusnya dengan uang dan kenyamanan. Entah mengapa, aku tidak cocok dengan Nindya karena aku merasa dia terlalu licik dan manipulatif. Bagaimanapun, Shira adalah satu-satunya menantu perempuan yang akan kusetujui. Mendengar itu, Nindya menahan napas karena ngeri begitu mengenali suara Helena. Astaga! Meskipun acara yang kucoba tayangkan pagi ini, dia masih belum puas denganku.
Yang lebih buruk adalah dia hanya ingin Shira menjadi menantunya. Nindya diliputi rasa kesal ketika tiba-tiba mendengar suara langkah kaki mendekatinya. Karena itu, ia segera bersembunyi di semak-semak di bawah pohon dan berusaha untuk tetap diam sebisa mungkin. "Apakah nenek mencariku?" Suara Kenzo terdengar. Helena menatap cucunya dan menceramahinya. "Apa yang terjadi saat itu, Kenzo? Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti one night stand dengan Nindya?" "Maafkan aku, Nek. Aku dijebak dan kehilangan akal sehatku untuk berpikir jernih." "Baiklah, kamu memang harus bertanggung jawab atas kesalahanmu, jadi aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Tapi bagaimana kamu akan menyelesaikan masalahmu dengan Nona de Agres?" Helena bertanya kepada cucunya dengan kasar. "Aku sudah melakukan apa yang aku bisa untuk menebusnya." "Baiklah, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu, tetapi aku ingin kamu mengingat satu hal, satu-satunya menantu perempuan yang akan kusetujui adalah Shira. Jika dia setuju untuk menikah denganmu, dia akan menjadi nyonya muda keluarga Wiharja. Tetapi jika tidak, sebaiknya kamu perlakukan dia dengan baik seumur hidupmu," katanya kepada Kenzo dengan sikap yang tegas. Meskipun Nindya tidak dapat melihat ekspresi di wajah pria itu, dia merasa seperti baru saja jatuh ke dalam kolam air es. "Aku hanya ingin hidup nyaman dan sejahtera. Tetapi mengapa Shira tidak berhenti menghalangiku?" "Tidak. Aku tidak akan membiarkan Shira mengambil apa yang menjadi milikku." Tak lama kemudian, dia mendengar jawaban singkat Kenzo yang terdengar seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. "Baiklah. Jadi, Kenzo tidak punya rencana untuk menikahiku sejak awal." Tak lama setelah itu, dia diam-diam menyelinap pergi dan bertemu dengan seorang pembantu, yang dia minta petunjuk jalan untuk kembali ke ruang tamu. Saat makan siang disajikan, Shira yang awalnya tidak berniat untuk tinggal, akhirnya memutuskan untuk ikut makan karena waktu yang tidak memungkinkan untuk pergi. Mereka semua berkumpul di sekitar meja makan, dan suasana menjadi tegang karena keberadaan Nindya. Helena, nenek Kenzo, dengan ramah mempersilakan mereka untuk makan. "Silakan, Nona de Agres, anggap saja seperti di rumah sendiri," kata Helena dengan senyum lembut. Nindya tersenyum kecil, meski dalam hatinya ia berharap Helena tidak ada di sana. "Terima kasih, Nek," jawabnya, sambil berpura-pura ramah. "Shira, silakan juga." "Jangan sungkan," kata Helena lagi, kali ini dengan nada yang lebih hangat kepada Shira, seolah-olah dia benar-benar menganggap Shira seperti cucunya sendiri. Shira mengangguk dan mulai makan dengan sopan. Meskipun suasana di meja makan terasa kaku, ia berusaha menjaga ketenangannya. Setelah makan siang, Helena menawarkan hidangan penutup kepada kedua wanita itu, sementara Kenzo pergi ke lantai atas untuk beristirahat. Berbaring di sofa, pikirannya dipenuhi dengan kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dengan perasaannya terhadap Shira dan Nindya. Hubungan terbaik antara dirinya dan Nindya adalah one night stand yang mereka lakukan 5 tahun lalu. Tetapi dirinya merasa ragu bahwa dia akan menemukan napas yang sama seperti yang dirasakannya pada malam itu. Entah mengapa, bagi Kenzo, Nindya terasa lebih seperti orang asing daripada seseorang yang memiliki chemistry yang kuat dengannya. Namun, Kenzo tampaknya tidak mampu menghapus ingatan tentang malam itu, di mana Nindya, dengan berlinang air mata, berjuang melawannya dalam kegelapan. Meskipun Kenzo berada di bawah pengaruh obat-obatan, dirinya masih mengingat momen-momen yang mereka alami bersama. Malam itu, meski dalam keadaan terpengaruh,
Kenzo sempat berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang telah ia lakukan kepada wanita itu. Namun, semakin hari, wajah Shira terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang aneh. Perasaan yang ia rasakan terhadap Shira mirip dengan perasaan yang muncul saat kejadian dengan Nindya. Kenzo menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Satu hal yang pasti, ia tahu bahwa ia harus menebus kesalahannya kepada kedua wanita ini, Shira dan Nindya. Terlepas dari apapun yang terjadi, tanggung jawabnya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang ia buat terhadap mereka. Di tempat lain, Shira sedang berada di taman, memberitahu Helena bahwa dia harus segera pergi untuk menyelesaikan urusan penting. Helena, yang memahami betapa beratnya hidup sebagai ibu tunggal, tidak menahan Shira untuk tinggal lebih lama. Sebaliknya, dia segera menyuruh pelayan memanggil Kenzo untuk mengantar Shira pulang. Melihat hal ini, Nindya dengan cepat berpura-pura memiliki janji dengan teman-temannya, agar ia bisa ikut pergi bersama Shira. Di hadapan Helena, Shira tidak banyak berkata karena Nindya tampaknya diberikan kebebasan penuh oleh Helena. Sebelum mereka pergi, Helena meminta pelayan untuk menyiapkan 2 kotak kecil berisi gelang mewah sebagai hadiah bagi kedua wanita itu. Meja di ruang tamu terlihat indah dengan 2 kotak gelang yang berkilau. Namun Helena tidak menyebutkan untuk siapa gelang-gelang itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Ayo, pilihlah mana yang kalian suka." Tanpa berpikir panjang, mata Nindya tertuju pada gelang yang paling berkilau dan tampak mahal. Dengan cepat ia berkata, "Shira, aku sangat suka yang ini. Kamu tidak keberatan, kan?" Shira dengan tenang menjawab, "Ini hadiah dari Nyonya Wiharja, sebaiknya kamu tanyakan padanya." Helena tersenyum. "Jika kamu suka, ambillah, Nindya." Dengan gembira, Nindya mengambil gelang itu, sementara Shira menatap Helena dan berkata, "Nyonya Wiharja, ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya." Mendengar itu, Nindya terkejut dan merasa canggung. "Benar juga, ini terlalu mahal, saya tak bisa menerimanya," katanya mencoba menyelamatkan wajah. Namun Helena menepis kekhawatiran mereka. "Tidak, jangan pikirkan harganya. Yang penting adalah niat baik di balik pemberian ini. Terimalah." Shira, yang tahu bahwa menolak terus-menerus hanya akan membuat keadaan canggung, akhirnya mengangguk. "Terima kasih, Nyonya Wiharja." Helena mengamati kedua wanita itu dengan cermat. Dalam benaknya, dia mulai merasa bahwa Shira jauh lebih berkarakter dibandingkan Nindya, yang terlihat terlalu tamak. Helena semakin yakin bahwa Shira lah yang pantas menjadi bagian dari keluarganya. Setelah itu, Kenzo membawa mereka berdua ke mobilnya. Nindya dengan sengaja duduk di kursi depan, mencoba menunjukkan kedekatannya dengan Kenzo, sementara Shira duduk di kursi belakang, memilih untuk tidak terlalu terlibat. Dalam perjalanan, Nindya menunjukkan gelangnya kepada Kenzo. "Lihat, Kenzo. Nenek memberikannya padaku. Bagaimana menurutmu? Cocok, kan?" Kenzo hanya melirik sekilas. "Ya, cocok. Nenek sangat baik padaku. Sepertinya dia sangat menyukaiku," tambah Nindya, sengaja memastikan Shira mendengar ucapannya. Sementara itu, Kenzo sesekali melirik ke kaca spion, memperhatikan Shira yang terus memandang keluar jendela, tampak tak terpengaruh oleh percakapan mereka. Wajahnya terlihat begitu tenang, seolah dia tak peduli dengan apa yang terjadi di depan. Akhirnya, Shira mulai merasa tak nyaman.
Tolong berhenti di sini, katanya tegas. Aku ingin turun sekarang. Kenzo meliriknya dengan bingung. Ada apa? Aku lebih baik naik taksi saja, jawab Shira dengan dingin sambil membuka pintu mobil tanpa menunggu jawaban. Kenzo terkejut, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Shira sudah keluar dari mobil. Nindya, di sisi lain, merasa lega karena dengan begitu, ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kenzo. Namun, Kenzo segera keluar dari mobil, mengejar Shira yang sedang mencari taksi. Kenapa kamu tidak mau aku antar? Tanyanya dengan nada tidak senang. Itu bukan urusanmu, Kenzo. Bawa saja Nindya bersamamu dan lanjutkan perjalananmu, jawab Shira tanpa menoleh. Aku bisa mengantarnya nanti, biar aku yang mengantarmu dulu, Kenzo mencoba meyakinkannya. Shira menatapnya dengan tegas. Aku tidak mau berbagi mobil dengan wanita itu. Jadi, pilih salah satu. Aku atau dia. Kenzo terdiam sejenak, bingung dengan sikap keras kepala Shira. Akhirnya, dia meraih pergelangan tangan Shira dan berkata, Shira, bisa tidak kamu bersikap lebih masuk akal? Shira menepis tangannya dengan marah. Lepaskan aku, Kenzo. Aku tidak ingin berada di mobil yang sama denganmu dan Nindya. Pada saat itu, sebuah taksi tiba. Shira segera masuk ke dalamnya dan pergi, meninggalkan Kenzo dengan tatapan bingung. Kenzo hanya bisa menghela napas panjang. Wanita ini benar-benar keras kepala, gumamnya sambil berjalan kembali ke mobil. Di dalam mobil, Nindya menyadari suasana hati Kenzo yang berubah. Apa Shira pergi karena aku? Tanyanya, berpura-pura merasa bersalah. Dia hanya punya urusan di kantor, jawab Kenzo dengan nada datar. Nindya mendesah pelan, berusaha menunjukkan simpati. Shira mungkin tidak akan pernah memaafkanku atas apa yang terjadi di masa lalu. Aku merasa begitu bersalah. Kenzo berusaha menenangkannya. Semua sudah berlalu. Jangan terlalu memikirkannya. Namun, Nindya melanjutkan dengan nada lebih sedih. Selama bertahun-tahun, aku terus menyalahkan diriku sendiri atas apa yang terjadi pada Shira. Setiap malam aku selalu memikirkan penderitaan yang dia alami. Kenzo mendengarkan kata-kata Nindya dengan perasaan tak nyaman. Di dalam hatinya, ia mulai meragukan apakah apa yang terjadi pada Shira benar-benar seperti yang diceritakan Nindya selama ini. Perasaan simpati terhadap Shira semakin tumbuh di dalam dirinya, membuatnya ingin melindungi Shira lebih dari sebelumnya. Apa yang terjadi biarlah terjadi, kata Kenzo akhirnya. Pastikan kau tidak menyalahkan dirimu lagi. Di sepanjang perjalanan menuju rumah besar itu, Nindya memaksakan diri untuk menangis, menampilkan ekspresi sedih yang dipenuhi dengan air mata buatan. Ketika mobil berhenti di halaman, dia menoleh kepada Kenzo dengan tatapan penuh harap dan berkata, Kenzo, mungkin kamu ingin masuk dan minum teh sebentar sebelum pergi? Namun, Kenzo langsung menolaknya dengan tegas. Tidak, terima kasih. Aku ada rapat yang harus dihadiri. Nindya tak menyerah begitu saja. Dengan nada lembut, ia mencoba membujuk lagi, teh itu tidak akan memakan banyak waktu. Ditambah lagi, aku merasa kesepian di sini sendirian. Tanpa ragu, Kenzo menjawab dengan tenang, seperti yang pernah kukatakan, kamu bisa mengajak keluargamu tinggal bersamamu jika merasa kesepian. Namun, Nindya, tidak ingin keluarganya terlibat dalam kehidupannya. Ia memutar balik kenyataan dan berbohong dengan cepat. Aku sudah mencoba,
tetapi mereka tidak nyaman tinggal di sini. Reaksi spontan Nindya adalah berbohong karena dia tidak akan pernah mau berbagi semua yang dimilikinya dengan keluarga yang dibencinya. Bagaimanapun, mereka tidak membawa apapun selain rasa sakit dan penderitaan dalam hidupnya, yang cukup untuk membenarkan kebenciannya terhadap mereka. Kenzo menatapnya sejenak sebelum melihat jam tangannya. Coba bujuk mereka lagi. Aku harus pergi sekarang. Nindya, yang mulai merasa putus asa, berusaha mendekatkan dirinya kepada Kenzo. Dengan senyum manis yang penuh tipuan, ia mencoba memeluknya, berharap dapat mencuri ciuman dari pria itu. Namun, Kenzo dengan cepat menghentikannya. Dengan sikap dingin, ia menahan tubuh Nindya dengan satu tangan, menjaga jarak di antara mereka. Matanya menyala penuh kewaspadaan saat ia berkata tegas, "Keluar dari mobil sekarang." Malu dan tertolak, Nindya tak punya pilihan selain patuh. Dengan perasaan terhina, ia keluar dari mobil, menutup pintunya dengan lembut, meskipun hatinya bergejolak. Ia memperhatikan mobil Kenzo melaju pergi dan mulai bertanya-tanya, kenapa dia selalu menolak. Apakah ada orang lain yang dia cintai? Pikiran itu menghantuinya. Nindya teringat akan tanda ciuman samar di leher Kenzo beberapa waktu lalu. Jika bukan aku, pasti ada wanita lain yang sudah berhasil mendekatinya. Di tempat lain, Shira, yang sedang dalam perjalanan ke kantor, merasa heran ketika ia melihat pesan yang telah dibalas kepada Nigel di ponselnya. Dia tidak ingat pernah mengirimkan pesan itu. Setelah merenung sejenak, ia menyadari bahwa Kenzo adalah satu-satunya yang bisa memiliki akses ke ponselnya ketika dia mandi malam sebelumnya. Apa mungkin dia? Ya, pasti dia yang melakukannya. Beraninya dia mengganggu privasiku dan membalas pesan atas namaku. Meski merasa kesal dengan tindakan Kenzo, Shira tak bisa menahan tawa saat melihat isi pesan dari Vano. Vano, dengan perasaannya yang selalu tulus, sering menyatakan kekagumannya pada Shira. Shira sudah terbiasa dengan pengakuan manisnya itu. Sesampainya di kantor, Shira segera bersiap untuk menghadiri rapat penting yang dipimpin oleh Rianita. Rapat itu membahas persiapan pameran perhiasan minggu depan, di mana karya-karya Shira dan Afida sama-sama bersaing untuk memenangkan penghargaan bergengsi. Rianita berharap keduanya dapat memberikan yang terbaik demi reputasi perusahaan. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, Shira tetap tenang dan fokus pada tujuan utamanya, memenangkan hadiah besar. Sementara itu, di gedung Wiharja Group yang megah, Kenzo sedang menghadiri rapat penting bersama bawahannya. Bangunan itu menjulang tinggi di antara awan, seperti pilar kekuasaan yang mendominasi kota. Di ruang rapat, Kenzo duduk dengan sikap anggun dan penuh wibawa, meski pikirannya seakan terbang melayang. Dia tidak bisa sepenuhnya fokus pada presentasi yang disampaikan oleh timnya, terutama karena pikirannya terus kembali kepada Shira. Presiden Wiharja, Presiden Wiharja. Salah satu kepala departemen memanggilnya dengan sedikit khawatir. Kenzo tersadar dan menatap bawahannya dengan mata tajam. Maaf, tolong ulangi presentasimu. Kepala departemen itu, meski terkejut, segera mengulangi poin-poin penting dari presentasinya. Kali ini, Kenzo benar-benar memperhatikan. Setelah rapat berakhir, Kenzo berdiri di depan jendela kantornya, memandang ke arah gedung Amor di kejauhan, tempat di mana Shira bekerja. Dia merasa jengkel dengan pikirannya yang terus-menerus kembali kepada wanita itu. Kenapa aku terus memikirkan Shira? Gumamnya dalam hati. Setelah melihat jam tangannya,
ia menghubungi asistennya melalui interkom dan memerintahkan, siapkan mobil. Aku akan pergi ke Amor. Di sisi lain, Shira telah menyelesaikan pekerjaannya sedikit lebih awal. Saat bersiap untuk menjemput putranya dari sekolah, teleponnya berdering. Dengan sedikit enggan, ia mengangkat panggilan itu. Halo. Datanglah ke kantorku, suara magnetis Kenzo terdengar di ujung sana. Ada apa, Presiden Wiharja? Shira bertanya, nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak terlalu antusias. Ini urusan pekerjaan. Aku menunggumu, jawab Kenzo dengan tegas, sebelum menutup telepon. Shira mendesah berat, tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain pergi. Setelah mengetuk pintu kantor Kenzo dan masuk, ia disambut oleh tatapan pria itu yang penuh perhatian. Dengan suara lembut tapi tegas, Kenzo bertanya, apakah kamu yakin bisa memenangkan pameran perhiasan nanti? Shira tersenyum percaya diri. Tentu saja aku yakin. Kenzo menyandarkan tubuhnya di kursi, matanya berkilat licik. Aku telah menaikkan hadiah dari 220 juta menjadi 2 miliar. Jika kamu menang, uang itu semua milikmu. Shira mengerutkan dahi. Tawaran itu tentu menggoda, tapi ia merasakan sesuatu yang lebih di balik kata-kata Kenzo. Namun, ia tak punya waktu untuk mendebat. Aku akan memenangkan hadiah itu, katanya mantap. Aku sudah selesai dengan pekerjaanku dan aku akan ikut mengantarmu jemput Leon, kata Kenzo tiba-tiba. Shira segera menolaknya. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Namun, Kenzo menatapnya dengan tajam. Aku sudah berjanji pada nenekku untuk menjaga kalian berdua. Jadi, biarkan aku ikut. Meskipun Shira tidak memiliki masalah dalam bergaul dengan Helena, dia tidak merasakan hal yang sama dengan Kenzo, jadi dia menolaknya sekali lagi. Kami tidak membutuhkanmu untuk menjaga kami. 10 menit kemudian, Shira berjalan menuruni tangga dan berdiri di trotoar untuk memanggil taksi ketika sebuah siluet hitam berhenti di depannya. Kemudian, jendela mobil diturunkan saat Kenzo berkata dengan tegas, "Masuk." Namun, Shira menanggapinya dengan tatapan tidak bersahabat. Ia merasa kesal karena pria itu tidak berhenti mengikutinya meskipun ia menolaknya. Pada saat itu, sebuah taksi berhenti di depan mobil Kenzo dan Shira segera membuka pintu sebelum masuk. Begitu taksi mulai bergerak, Kenzo mengikuti tepat di belakang mobil dengan Rolls-Royce Phantom miliknya. Saat Shira berbalik dan menatap kendaraan yang membuntutinya dengan dingin, dia mengumpat dalam hatinya dan mempertanyakan niat pria itu dengan nada frustrasi. Apa yang coba dilakukan pria ini? Saat Kenzo tiba di gerbang sekolah, ia melihat Shira memasuki sekolah sesaat sebelum ia keluar lagi sambil memegang tangan Leon. Saat bocah lelaki itu melihat lelaki tampan itu bersandar di mobilnya sambil menatap mereka, ia dengan gembira melepaskan tangan ibunya dan menyapanya dengan gembira sambil berkata, "Tuan Wiharja." Ia kemudian bergegas menghampiri lelaki itu begitu ia menyelesaikan kalimatnya. Kenzo menyambut bocah itu dengan senyum lebar dan menggendongnya. Saat mereka berbincang, seorang ayah dan anak lainnya mendekat dan bertanya, "Leon, apakah dia ayahmu?" Leon hendak menjawab, tetapi Kenzo menyela dengan cepat, "Ya, aku ayah Leon." Sementara Leon terkejut, Shira melotot kesal ke arah Kenzo. Setelah ayah dan anak itu pergi, Leon dengan polos bertanya kepada Kenzo, "Tuan Wiharja, bisakah kamu menjadi ayahku untuk sementara waktu?" Kenzo menatap bocah itu dengan lembut. "Apakah kamu benar-benar ingin aku jadi ayahmu?"
Tentu saja, jawab Leon bersemangat. Tidak mungkin. Shira menyela pembicaraan antara pria dan anak itu, sambil memarahi Kenzo karena meniru sifat kekanak-kanakan putranya. Mama, guruku mengatakan akan ada program orang tua anak bulan ini, dan semua orang akan membawa ayah mereka. Oleh karena itu, aku ingin Tuan Wiharja membantuku dan bertindak sebagai ayahku untuk sementara waktu sehingga aku dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Apakah tidak ada program bagi ibu untuk hadir bersama anak-anak mereka? Ada satu, tetapi hanya anak perempuan yang boleh mengikuti program itu bersama ibu mereka. Anak laki-laki sudah diberitahu untuk berpartisipasi dalam acara ini bersama ayah mereka, jawab Leon. Setelah mendengar penjelasan putranya, Shira terkejut bahwa taman kanak-kanak Leon tidak mempertimbangkan anak-anak yang tidak memiliki ayah, tetapi dia tidak menyalahkan sekolah untuk itu. Kenzo menjawab dengan tegas, "Baiklah, aku akan ikut serta dalam program orang tua anak ini bersamamu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.